Kegagalan seringkali meninggalkan luka yang diam-diam menetap. Tapi itu bukan akhir dari sebuah harapan. Ia hanya penunda sebelum semesta menyelipkan hadiah yang tidak pernah kita sangka. Ini adalah beberapa dokumentasi perjalanan pertama kami menuju Gunung Butak. 4 orang dengan satu tujuan, mencapai puncak. Namun, langkah kami harus terhenti sebelum tujuan itu tercapai. Kami pulang tanpa menapaki puncak Butak terlebih dahulu. Kali ini, kami kembali mencoba menapaki Gunung Butak untuk menyelesaikan perjalanan yang sempat tertunda. Namun, hanya bertiga saja yang bisa berangkat. Satu sahabat harus tinggal di kota. Namanya Hisyam. Ia sedang menyelesaikan urusan pekerjaannya. Pergilah dulu. Lain kali jika diberi, kita pasti mendaki lagi, katanya. Kami berempat telah menjalin persahabatan sejak duduk di bangku SMP. Sudah 9 tahun yang lalu. Rasanya hubungan kami kini sudah seperti keluarga sendiri. Perjalanan ini tak bermula dari senggangnya waktu, tapi dari kesibukan rutinitas dan tumpukan tanggung jawab harian. Saya dan Yusuf pulang kerja pukul 5 sore. Lelah, tapi semangat kami masih utuh. Oke, kali ini kita sedang melakukan proses packing untuk perjalanan menuju Gunung Butak. Dibersamai oleh tim Alaska, Mas Hisyam. Lagi sibuk guys. Membantu packing meski tidak apa. Dan diatasi oleh Mas Yusuf. Tanpa banyak waktu, kami menyiapkan perlengkapan secepat mungkin. Persiapan yang serba mendadak, namun niat kami sudah bulat. Malam mulai turun saat kami melaju menuju basecamp Gunung Butak via Panderman. Rasa kantuk dan lelah disertai dengan cuaca dingin turut menyertai perjalanan kami. Sebenarnya yang badan kami inginkan hanya sederhana, beristirahat malam ini. Namun apa daya, waktu luang kami hanya sehari saja. Tak sempat jika harus berangkat besok pagi. Sesampainya di sana, suasana ramai menyambut. Butak memang salah satu gunung yang cukup ramai dikunjungi pendaki di Jawa Timur. Setelahnya, kami segera melakukan simaksi, mengecek logistik dan memastikan semuanya siap. Lalu, kami duduk sejenak, membiarkan tubuh beristirahat dan membiarkan hati bersiap. Karena di depan sana ada perjalanan panjang yang bukan sekedar pendakian, tapi juga penyelesaian. Hari ini kita akan mendaki ke Primadona Jawa Timur. Menuju ke Hutan Rimba. Salah satu rekan sedang tertidur, mengisi tenaga untuk perjalanan panjang. Semoga kita dikasih keselamatan sampai kita pulang. Sebelum berangkat, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Berdoa mulai.
Waktu menunjuk pada pukul 11 malam. Kami pun berjalan memasuki pintu rimba. Angin berhembus begitu kencang, membawa hawa dingin yang perlahan mulai menusuk, seolah memaksa kami agar terus berjalan. Kami pun memutuskan untuk berhenti sebentar, hanya untuk sekedar mengisi cairan tubuh. Tanpa terasa, perjalanan pun terus berlanjut hingga cahaya mulai terlihat dari kejauhan. Benar saja, itulah pos 1 Gunung Butak. Kami akhirnya tiba di pos 1 dan memutuskan untuk beristirahat sejenak guna mengisi tenaga yang mulai terkuras. Bayangkan saja, satu carrier berisi barang-barang milik 3 orang ditambah kurangnya waktu istirahat, itu benar-benar melelahkan. Pos 1. 10 menit berlalu, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan bergantian membawa carrier. Kali ini giliran Yusuf yang menggendongnya. Awalnya Yusuf sempat ragu, apalagi jalur baru yang biasa kami gunakan telah ditutup. Jadi kami harus kembali lewat jalur lama yang dikenal dengan sebutan tanjakan PHP. Di jalur ini kami dipaksa terus menanjak tanpa ampun. Ditambah lagi dengan kontur tanah yang licin, membuat lutut terasa seperti dibakar. Tapi semua keraguan tak mampu mengalahkan tekad kami untuk terus melangkah. Di tengah gelapnya malam dan pencahayaan dari headlamp yang mulai redup, membuat kami kesulitan mencari pijakan yang aman. Setiap langkah harus benar-benar diperhatikan agar tidak sampai terpeleset. Langkah demi langkah terus kami tempuh. Beban carrier di punggung mulai terasa menghantam, membuat rasa sakit semakin nyata. Nafas pun mulai tak beraturan, seiring rasa kantuk yang terus menusuk mata. Yusuf bahkan beberapa kali hampir terpeleset karena kondisi yang sudah benar-benar lelah. Ditambah lagi licinnya kontur jalur. Wajar saja, hujan sedang labil-labilnya pada waktu itu. Butak landai kok mas, gak ada nanjaknya. Begitu kata para pendaki yang sudah lebih dulu punya pengalaman. Ucapan itu memang sempat membuat kami sedikit tenang. Seolah medan yang akan kami hadapi tak akan seberat yang dibayangkan. Tapi gunung tetaplah gunung. Selandai-landainya pasti akan menanjak juga. Apalah daya kami. Kami hanya pendaki yang hanya berbekal semangat dan pengetahuan seadanya. Atau jangan-jangan ini semua hanya karena FOMO semata? Di tengah perjalanan, kami berjumpa 2 pendaki yang sedang beristirahat. Kami pun saling sapa dan sempat berkenalan. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat bersama menuju pos 2. Kuliah di mana, Mas? Di UMM mas aku mas. UMM. Iya. Lu sampean asli mana? Sukun aku mas. Selepas istirahat dan mengisi tenaga, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kali ini giliran saya yang membawa carrier. Perjalanan pos 2 menuju pos 3 ini memangkas waktu kurang lebih 2 jam. Dengan jalan yang landai
dan jalur ikonik yang dikenal dengan sebutan hutan lumut. Suasana di hutan lumut ini lebih tenang, dengan udara dingin seakan menyambut dan memberi salam. Perjalanan menuju pos 3 ini kami percepat dan tidak banyak obrolan, karena waktu sudah menunjuk pukul 2 dini hari. Porter kita. Jai. Mas Porter. Mas Yusuf. Terbatuk-batuk. Menurut prediksi Yusuf, kami bisa sampai di pos 3 sekitar 1 jam lagi. Yang mana jika kami istirahat terlalu lama di sana, kami tidak akan dapat sunrise di puncak. Rasa lelah pun menghampiri. Kali ini tidak main-main, dengan pandangan yang mulai kabur dan rasa kantuk yang mulai menyiksa mata. Ditambah perut yang mulai lapar. Kondisi seperti ini sangatlah berbahaya. Masih bubur sih. Siap. Setelah makan dan beristirahat, pada pukul 4 kami kembali melangkah menuju pos 4 atau sabana yang menjadi tujuan selanjutnya. Sunrise yang tersaji begitu memanjakan mata, lukisan langit yang nyaris sempurna. Keindahan alam seperti ini diciptakan untuk dinikmati bersama, namun juga untuk dijaga. Sebagai wujud syukur, sudah sepatutnya kita merawatnya, bahkan lewat hal-hal sederhana seperti membawa kembali semua sampah yang kita bawa naik. Tibalah kami di tebing, jalur khas Gunung Butak yang begitu mempesona. Kami sempat melepaskan teriakan ke arah lembah, sekedar iseng dan bersenang-senang. Lagi pula, saat itu hanya kami bertiga saja yang melintasi jalur tersebut. Seolah Butak sedang memberi kami ruang untuk sendiri. Dia akan maut, guys. 3. Anumu. Sinilah guys. 5 menit bunyi peluit. Yoi. Diraih oleh Rido. Istri portal. Pong. Wok. Ekspektasi cowok. Tempat yang kita janjikan berempat. Sayangnya kita hanya bertiga. Sam, Butak with you. The next. The next explore with you. Sampailah kami di pos 4, sabana yang luas sekali. Suasana cukup ramai saat kami tiba di sana, namun tetap menyuguhkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Alam indah dengan caranya sendiri. Welcome to Majestic of Butak. Marvelous. Kami pun segera mencari permukaan tanah yang datar dan nyaman, sekedar untuk mendirikan tenda sementara, hanya untuk berbivak singkat, menaruh barang, dan mempersiapkan diri untuk summit, serta beristirahat sejenak guna melepas lelah. Setelah menemukan tempat yang sesuai, kami segera membagi tugas. Yusuf dan Sandi membangun tenda, dan saya membuat sarapan.
Setelah melalui berbagai pertimbangan, Sandi memutuskan untuk tidak ikut melakukan summit. Ia memilih beristirahat di tenda. Puncak Butak memang sudah pernah ia taklukkan beberapa waktu yang lalu. Maka, pendakian menuju puncak kali ini saya lakukan berdua saja bersama Yusuf. Seperti yang banyak diceritakan di berbagai sumber, jalur menuju puncak Butak memang terkenal terjal dan menanjak. Setiap langkah seolah menguji ketahanan kaki. Namun, setidaknya beban di punggung terasa lebih ringan karena sebagian besar perlengkapan kami telah ditinggalkan di tenda. Setelah 20 menit kami berjalan, akhirnya kami tiba di puncak. Perasaan lega, bahagia, dan haru tumpah ruah dalam dada. Perjalanan yang dulu sempat gagal, kini berhasil kami tuntaskan. Saya belajar, jalan menuju indah tak selalu mudah. Luka hari ini bisa jadi cahaya esok hari. Setelah puas menikmati pemandangan di puncak, kami turun kembali ke sabana. Di sana, kami akan mengeksekusi rencana sederhana kami, membuat es buah segar. Penampakan es buahnya. Mantap, sudah lebur. Mantap. Masuk. Es buah atas. Baru ketinggian. Yuk. This is your dad. Bapakmu nggak gunung ngambil dontol sekalian. You know dontol kids. Tepat pukul 1 siang, kami mulai berjalan kembali menuju base camp. Langkah demi langkah kami percepat, berkejaran dengan waktu agar tak disergap malam. Perjalanan terus kami tempuh tanpa jeda. Tak ada waktu untuk berhenti. Tak ada kesempatan melepas lelah. Langkah kami tetap terjaga, seirama dengan keyakinan yang sudah sejak awal kami bawa.
Obrolan tak banyak tercipta. Pikiran kami hanya terpaku pada satu hal. Sampai. Kami berjalan begitu cepat. Perjalanan naik yang begitu panjang kini seakan terpangkas menjadi separuhnya. Tak terasa kami pun tiba di base camp. Ekspedisi 5 menit bunyi peluit Gunung Butak telah kami selesaikan. 5 menit bunyi peluit.